Goblok! Kita tidak akan mundur. Kalian hadapi mereka. Aku yang akan membunuh Kendrawani. Bopo, benar kan? Sekarang Malwapati benar-benar menjadi milikku, Bopo. Benar-benar menjadi milik kita, Bopo. Kendrawani. Kendrawani. Apa, Sengkang Baplang? Apa yang telah kamu lakukan kepadaku? Apa? Jadi kamu sudah sadar kalau kamu telah kehilangan kekuatanmu, Sengkang Baplang? Kamu curang! Kamu curang! Aku terpaksa melakukannya. Walaupun dengan jijik. Aku terpaksa melakukan permainan itu. Kurang ajar! Kamu laknat! Yeah! Pinggir! Biar aku yang membunuh dia. Lihat dirimu, Sengkang Baplang. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Perintahkan semua keluar! Tapi, Yang Mulia, Keluar! Aku bunuh kamu, Kendrawani! Aku bunuh kamu! Sengkang Baplang bertarung dengan Gendrawani, karena kelemahannya dengan seorang wanita, ia dapat dikalahkan dan akhirnya dia kehilangan kekuatannya, yang mana ia disiksa dan dirantai oleh Ratu Gendrawani yang sangat licik tersebut. Oleh karenanya Sang Ratu Gendrawani tertawa karena kemenangannya, sehingga Samge Ratu membuatnya seperti itu, sehingga ia pun langsung disiksa. Ketika mau dipenjarakan Sang Ratu Gendrawani, tiba-tiba muncul sesosok kepala yang menolong akan diri Sengkang Baplang yang mana Sengkang Baplang itu diselamatkan oleh siluman tersebut dan akhirnya dia dihadapkan dengan patung yang bisa untuk berbicara yang mana ia sudah diperingatkan bahwa ketika menyentuh dan berhubungan dengan wanita ia pun langsung kehilangan kekuatannya sehingga inilah yang terjadi kata patung tersebut, yang rupanya itu adalah sang guru yang telah memberikan kesaktian yang begitu hebat dan mumpuni. Akan tetapi sekarang, sirna begitu saja, dikarenakan nafsunya yang membara, hingga pada saatnya Sengkang Baplang meminta maaf namun, tidak diberikan akan kemaafan untuknya, dikarenakan ia sudah diperingatkan, namun tidak didengarkan sehingga akibatnya seperti inilah jadinya. Ya yang namanya juga manusia ada saatnya untuk membuatnya terbuai karena kekuatan yang sangat hebat namun, ia lupa siapa dirinya sesendiri. Kurang ajar. Mereka kabur. Jangan khawatir.
obati lukaku, kita akan bisa panggil para siluman dan menawa. Lihat saja nanti. Ampuni saya, Grenda Shema. Sesembahan kami. Sekarang setelah semua terjadi kamu rantang memohon ampun. Tapi sebelum ini, kemana saja kamu? Kenapa setelah kamu rebut kembali Malawati, kamu lupakan aku? Ampuni saya, Guru. Ampuni saya, sesembahan kami. Bodoh, goblok. Kamu lupa diri Sengkang Baplang. Ketika kamu coba dekati Padmasari, sudah aku peringatkan agar kamu tidak lupa diri. Ajian dan ilmu akan lenyap dan meninggalkanmu kalau kamu sentuh wanita. Tapi sekarang, apa yang telah kamu lakukan dengan Gendrawani? Mohon ampuni saya, Guru. Mohon. Tidak, aku tidak bisa mengampunimu. Mohon kembalikan kekuatan saya, Guru. Mohon kembalikan ajian saya. Apa artinya Sengkang Baplang kalau tanpa ajian dan kekuatan? Aku tidak akan mengampuni sesudah kamu menghancurkannya. Lalu, apa yang harus hamba lakukan? Kembalilah bertapa. Sesali kesalahanmu, pergi. Pergilah bersama rantai Gendrawani yang membelenggumu. Pergi! Saking marahnya sang guru, ia dikirim ke suatu tempat dengan entah berantah, sehingga ia pun dihadapkan dengan pilihan yang sulit, karenanya tidak ada pilihan lain. Dengan berjalan terlunta-lunta ia pun berjalan menuju suatu goa yang mana di sana ada beberapa cahaya yang berbicara kepadanya, sehingga ia pun dipersilahkan akan masuk ke dalam goa tersebut, hingga pada akhirnya ia pun langsung untuk memohon melepaskan rantai-rantai yang ada di tubuhnya sehingga ia pun dimarahi penghuni goa, ia pun dihajar dan Sengkang Baplang meskipun dirantai ia pun bisa sedikit menghindarinya, dikarenakan Sengkang Baplang tiada kekuatannya lagi ia pun diseret ke dalam goa yang entah juga saya pun tidak mengetahuinya, sehingga ia pun langsung dibawa ke dalam goa tersebut. Haruskah aku ke sana? Mudah-mudahan ini jalan terbaik. Di gua inikah aku harus bertambah? Masuklah Sengkang Baplang. Bagaimana aku bisa masuk? Kalau badanku ini dirantai. Mestinya lepaskan dulu rantai ini. Banyak cara kamu.
Apa itu? Apa itu bukan suara air bah? Sepertinya begitu, Sang Prabu. Jangan-jangan... Niratu! Ya? Niratu! Ada apa? Banjir yang mengelilingi Balopati bergolak, Niratu. Banjir bergolak. Iya. Buruan kecut. Belang Mas, ada apa? Ada apa, Belang Mas? Banjir menyusup, Bopo. Banjir menyusup. Anakku, banjir menyusup. Mari kita lihat. Iya. Lihat itu, Niratu. Kamu harus bangga, Gendrawani. Karena kamu telah benar-benar mengalahkan Sengkang Baplang. Kutuk sihir banjirnya telah tercabut dengan sendirinya. Iya, Bu. Di tempat Ratu Gendrawani, ia pun setelah berhasil menaklukkan akan Sengkang Baplang, ia pun mendeklarasikan akan dirinya sendiri sebagai Sang Ratu. Akhirnya, Sang Ratu pun berhasil menduduki kerajaan itu dan mengalahkan akan musuh-musuhnya selama ini dengan cara yang licik dan tidak ada adil, sehingga ia pun langsung diberikan akan saran oleh bawahannya karenanya sudah berhasil menduduki kerajaan ini maka ia haruslah mempunyai senopati dan patih yang mumpuni, yang mana juga ada seseorang yang berandai ingin menjadikannya sebagai ratu. Mendengar akan hal tersebut, Sang Ratu Gendrawani pun langsung menjawabnya bahwa apakah ia harus berdampingan dengannya. Ternyata ia sudah menebak bahwa ia menginginkan bahwa kerajaan ini harus mempunyai rajanya. Ternyata ia adalah dirinya. Namun, Sang Ratu Gendrawani pun tidak ingin ada pendamping dikarenakan ia adalah ratu yang tanpa pendamping karenanya. Sang Ratu pun tidak ingin menjadikannya sebagai seorang raja yang mendampinginya di tahtanya karena ia ingin sendiri saja memimpin akan kerajaannya. Sendirian saja kemudian, Sang Ratu menyudahi itu dan ingin membicarakan empat mata dengan sang ayahandanya. Kemudian pergilah mereka ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian Sang Prabu Baka itu pun juga ingin berbicara kepada salah satu siluman empat mata dengannya sendiri. Untuk mengangkat senopati, mungkin tidak sulit bagi saya. Dengan hormat, bisa saya angkat Ni Dewi Kenanga, Dewi Kantil, Dewi Cempaka, atau dua senopati dari Meranggas. Tapi Sang Prabu, kalau saya menunjuk Sang Prabu, pasti tidak mungkin. Karena mana ada seorang raja menjadi patih di negeri lain. Atau kalau saya menunjuk Paman Segawan Lanang, maka penghormatan saya kepada Paman Segawan Lanang sebagai sesepuh akan luruh. Pertanyaannya, pantaskah Paman menjadi bawahan saya? Niratu. Yang Niratu perlukan sebenarnya seorang pendamping. Seorang raja yang akan mendampingi serta penasehat dan untuk bertukar pikiran. Mohon maaf Sang Prabu. Pendamping atau raja yang Sang Prabu maksud, apakah Sang Prabu sendiri? Tidak, tapi bukan begitu. Tapi Maaf Sang Prabu. Saya hanya merasa menjadi ratu kalau saya tetap sendiri, tidak didampingi siapapun. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Bolehkah
saya berbicara empat mata dengan Bopo saya? Eh, baiklah, silakan. Mari Bopo. Ayo. Sekawan Lanang, Iya, Sang Prabu. aku juga ingin bicara empat mata dengan. Iya. Bopo. Aku terpukul sekali, Sekawan Lanang. Aku malu. Tak kusangka Gendrawani akan bicara seperti itu di depan umum. Benar-benar tidak punya perasaan. Saya kan sudah bilang, Ratu Gendrawani itu mencintai dirinya sendiri. Lebih dari apapun juga. Tapi apa yang ia lakukan dengan Sengkang Baplang? Gendrawani mau kawin dengannya. Mau tidur dengannya. Dia... Semua itu ia lakukan. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa kalahkan Sengkang Baplang, Sang Prabu. Romo? Apakah kita harus terus seperti ini, Romo? Dihina dan dikecilkan oleh Ratu Gendrawani. Iya, Romo. Kami tidak terima Romo diperlakukan seperti itu. Dibuat malu di depan umum. Kita harus mengadakan perhitungan, Romo. Tenang dulu. Kalian jangan terlalu menggebu seperti itu. Tapi kami tidak terima Romo dipermalukan seperti ini. Kami akan keluar dari persekutuan kalau Romo tetap tidak dapat tempat yang terhormat. Iya, Romo. Itu sudah menjadi kesepakatan kami. Cempaka. Kenanga. Kantil. Sekawan Lanang. Betul, Bopo. Apa yang harus saya lakukan setelah saya benar-benar menjadi ratu? Saya harus memilih pati dan senopati seperti yang disarankan oleh Paman Segawan Lanang. Ya, itu betul. Ditambah beberapa pembantu untuk melaksanakan segala kebijaksanaan yang harus dijalankan. Tetapi, untuk apa semua itu buru-buru dibentuk? Kalau kita belum tahu persis pribadi dari orang-orang yang akan menduduki jabatan itu. Saran Bopo? Pelajari dulu orang-orang yang ada di sekitarmu. Setelah kamu kenal betul sifat-sifat mereka, kesetiaan mereka, barulah kamu tentukan siapa-siapa yang pantas untuk menjadi pembantumu. Kalau kamu salah pilih, maka bencana akibatnya. Bopo, Kekuatanmu sendiri dan keyakinanmu pada ratu gelap-gelapnya kegelapan adalah kekuatan yang tidak ada taranya. Bopo yakin, dengan kekuatan ari-arimu itu, kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan menjadi ratu seperti yang kamu inginkan. iya. Terima kasih, Bopo. Restu Bopo yang akan mengantar saya pada puncak kejayaan saya. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Ya! 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 Mau apa kalian? Jangan banyak bicara. Serahkan kudamu. Jangan coba-coba melawan. Oh, betapa mudahnya kalian mencari harta kekayaan. Hah? Hajar! Ya! Melainkan ilmu yang akan membawa malapetaka. Kurang ajar! Makhluk setan! Setan yang kesetanan! Di
Di atas langit yang sedang tidak hujan yang mana di sana ada beberapa orang menaiki akan puseran yang bukanlah pesawat terbang atau roket, yang mana itu adalah puseran, hingga mereka pun langsung melihat keadaan situasi di dalamnya kerajaan yang dipimpin oleh Raru Gendrawani. Mereka mengawasinya lewat cermin yang bernama Bahadur. Mereka melihat keadaan di dalam sungguh seperti yang mana di sana seperti terpecah belah, karena ketidaksetujuan satu sama lainnya. Kemudian mereka membicarakan sesuatu kepada diri mereka sendiri hingga mereka pun melaporkan ada raja mereka yang ada di atas awan di sana. Mereka pun melaporkan akan sesuatu yang penting kepada raja mereka, ingin memecah belah mereka dan akhirnya haruslah bisa untuk menguasai kerajaan itu, karenanya itu sangat disetujui oleh sang raja. Namun, ada seseorang di antara mereka untuk berpendapat lain, dan mereka berpikiran lain, haruslah memenggal akan kepala dari sang Prabu Anglingdarma, yang mana itu adalah lambang dari kekuatan putih, yang apabila kekuatan putih itu dihancurkan maka akan lebih baik lagi untuk kedepannya para raja yang ada akan menyembah sang Romo Prabu. Akhirnya tugas itu dilaksanakan olehnya, dan dibawanya beberapa orang patih kerajaan agar ia mendapatkan sang Prabu Anglingdarma, untuk supaya dunia mengakui akan dirinya lah yang memenggal kepala dari sang Prabu. Kemudian mereka pun pamit dengan tugas yang mereka anggap mulia itu. Tumu ini, jangan terlalu kalian percaya. Dan kalau ada apa-apa yang mencurigakan dengan mereka, cepat bertindak, atau setidaknya cepat beritahu saya. Mengerti? Mengerti, Ratu. Kelihatannya Malwapati benar-benar dikuasai oleh Gendrawani. Iya. Dan Ratu Gendrawani punya Prabu Bakas, Gawon Lanang, dan ketiga putrinya sebagai sekutunya. Ya, benar. Tapi tidak perlu khawatir. Kelihatannya persekutuan mereka tidak kuat. Iya, benar. Saya melihat itu. Ini salah satu kelemahan yang akan bisa kita manfaatkan untuk memecah belah mereka. Dan dengan mudah kita bisa masuk, ya? Iya. Tuan Singamaruta, berarti Tuan punya rencana sendiri untuk masuk tanpa menunggu perintah Sang Prabu Raja Samuka? Tidak, Tuan Bahadur. Saya belum berpikir begitu. Oh, kalau begitu, mari kita kembali ke pusar angin. Kita laporkan penemuan kita ini kepada Sang Prabu, ya? Iya, begitu lebih baik. Mari. Calo, ya? Saya setuju dengan usul Tuan Singamaruta. Pecah dulu mereka. Baru kita masuk dan menghancurkannya. Yang mulia, saya akan berada paling depan kalau siasat itu yang dipraktekkan. Ya, saya akan sangat-sangat mendukung, ya. Tentu saja, Tuan Bahadur. Nanti dulu. Mohon dengar dan simak pendapat saya. Silahkan, Putra Mahkota. Ya. Bicaralah, Raja Saputra. Menurut saya, musuh utama kita adalah Prabu Anglingdarma, lambang dari kekuatan putih. Iya. Kalau kita bisa mengalahkan Prabu Anglingdarma, maka berarti hancur sudahlah kekuatan putih. Dan yang berjaya kemudian adalah kekuatan hitam. Dan kitalah kekuatan hitam itu. Teruskan. Romo Dewaji Sang Raja Samuka adalah raja dari kekuatan hitam. Dan pusar angin adalah pusat kekuatan dan kekuatan golongan hitam. Jadi untuk apa kita serang atau kita kuasai Malwapati, kalau lambang kekuatan putihnya sendiri masih hidup? Jadi menurutmu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Romo Dewaji, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari Prabu Anglingdarma sampai ketemu. Iya. Membunuhnya dan memberi bukti pada dunia bahwa Anglingdarma, simbol dari kekuatan putih, sudah tidak ada. Sudah dihancurkan oleh kekuatan hitam. Kalau kita mampu membunuh Anglingdarma, maka Ratu Gendrawani dan sekutunya, serta raja dan ratu yang lain akan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang mampu membunuh Anglingdarma, dengan sendirinya akan diakui sebagai raja paling kuat. Raja yang paling pantas untuk disembah dan dihormati oleh para raja yang ada. Putra Mahkota, tetapi menduduki Malwapati adalah suatu usaha yang tepat untuk memancing Anglingdarma. Iya.
Memenggal kepala Angling Dharma dan memancangkannya di Malwapati akan lebih mengundang decak daripada menduduki Malwapati. Bukan hanya sekedar mengalahkan Gendrawani Tuan Singamaruta. Ya, saya setuju. Lebih baik kita mencari Prabu Angling Dharma. Kalau kita berhasil mengalahkannya, maka dunia hitam akan bersorak girang. Dan golongan putih akan sadar bahwa yang hitam lebih kuat dari yang putih. Kalau begitu, Pati Membakala dan Raja Saputra yang menjalankan tugas itu. Kami junjung tinggi perintah Paduka yang mulia. Saya akan laksanakan tugas sepenuh hati, Romo Dewaji. Sini. Kerjakan. Baik, Romo Dewaji. Tuan Singamaruta, sepertinya kedudukan kita tergeser, Tuan. Kali ini iya. Tapi jangan khawatir. Lihat! Lihat itu! Kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi, Sang Prabu. Apa itu, Sang Resi? Tidak tahu, tapi lihatlah. Ya, kita harus menghindar, Sang Prabu. Ya. Hei, lihat! Awan itu menggulung mereka, Paman. Kita bisa kehilangan jejak kalau begini. Tidak, Paman. Lihat itu. Rupanya tugas kita dipermudah, Paman. Sesuai janji, saya akan penggal kepala Angling Dharma. Siaga dan lindungi saya, Paman. Ya, baik. Di tepatnya juga di atas awan putra mahkota sedang mencari Angling Dharma yang mana mereka beserta papasukannya, menemukan Angling Dharma yang mana juga itu adalah Angling Dharma di atas awan yang sedang bergumpal sehingga mereka pun langsung untuk menyerang akan Angling Dharma dengan sedikit gerakan silat dan mengeluarkan kekuatan sang Angling Dharma pun langsung dikalahkan oleh sang pangeran negeri atas awan sehingga mereka pun langsung untuk menyerang dan memenggal akan kepala dari sang Prabu Angling Dharma sehingga mereka kesenangan dan kembali kepada sang raja negeri yang mana di sana Bahadur dan sahabatnya menyatakan sesuatu kepada sang raja sungguh aneh tapi nyata, karena sang Prabu Angling Dharma itu tidak mudah dikalahkan oleh siapa-siapapun, karena sang putra mahkota itu sendiri tidak mumpuni dalam hal ilmu kanuragan yang tinggi, dan sang raja pun terdiam dan merenungi sejenak. Orang tuanya, Raja Saputra. Iya, Romo Dewaji. Apa yang kamu inginkan setelah membunuh Angling Dharma? Izinkan saya untuk menancapkan kepala ini di halaman Malwapati. Ada keinginanmu yang lain? Hanya itu, Romo Dewaji. Sebab dengan menancapkan kepala Prabu Angling Dharma di halaman Malwapati, lambang kekuatan pusar angin atas Malwapati tercenang sudah. Bagus. Kalau begitu, laksanakan. Saya berangkat, Romo Dewaji. Bungkus. Hidup Raja Saputra! Hidup Raja Saputra!
Tuan Singamaruta, Tuan Bahadur. Iya. Sejak tadi saya perhatikan kalian diam saja. Ada apa? Tentu saja kami diam. Untuk apa kami bicara? Kalau kenyataannya, kami tidak diajak bicara. Ya, padahal kami tahu ada sesuatu yang aneh dalam kemenangan Putra Mahkota. Aneh? Iya. Apanya yang aneh? Tidak salah lagi. Itu para pendekar Malapati. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu Gusti Patih Batik Mantrim? Kenapa harus menunggu kalau kenyataannya Malwapati sudah dikuasai musuh? Ya, kita harus segera menyerang sebelum musuh benar-benar kuat. Saya setuju. Kita harus segera menyerang. Iya, buat apa kita di sini kalau tidak melakukan apa-apa? Iya, tunggu apa lagi? Aku tahu. Di tempat lain, di tempat yang mana di sana ada beberapa orang berkumpul membicarakan sesuatu tentang hal Gendrawani dan golongan hitam yang lainnya. Mereka pun langsung untuk membicarakannya. Akhirnya mereka pun langsung untuk berdebat sedikit. Di sana ada elang yang mana itu adalah mata-mata dari Gendrawani. Mereka pun langsung untuk membicarakannya sehingga sang salah satu dari seseorang yang mana di sana mengambil akan kayu untuk dilemparkan kepada elang itu, yang katanya itu adalah suruhan dari Ratu Gendrayani. Mereka pun langsung bergerak ke Malwapati untuk mendapati dan mengalahkan akan Gendrawani. Hingga bagaimanakah kelanjutannya? Apa salahnya kami berperang sambil menunggu Gusti Patih? Iya, kalian benar. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Elang itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Mantrim. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo.